Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhiqna bis-salihin. Nawaina at-ta'alim wa ta'alum an-naf'a wal-intifa' al-ifada wal-istifadah وابتغاء مرضات الله تعالى وإعلاء كلماته وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك به وإزالة الجهل في أنفسنا. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan Kitabul Jami', bab Kitabul Jami' dari kitab Bulugh al-Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah. Maka kita niatkan, luruskan niat kita lagi. Kita datang ke sini, duduk di sini. Pertama, mencari ridha Allah. Kedua, mengikuti perintah Rasul untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, untuk menghilangkan kejahilan di dalam diri kita. Kita sampai ke hadis yang nomor 14 dari bab Kitabul Jami'. Hadis ini bersumber daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang, ila man, kepada seseorang, jarra, yang menjulurkan, thawbahu, bajunya, pakaiannya, khuyala'a, karena sombong. Pelajaran pertama di dalam hadis ini adalah mengenai hukum ketika seseorang melebihkan pakaiannya, baik baju, pergelangan tangan, lengannya melebihi melebihi ini, atau jubahnya yang bagian bawah, sarungnya, celananya melebihi mata kaki. Para alim ulama memberikan penjelasan mengenai hadis ini dan hadis yang semisal dengan ini. Jadi hadis yang membahas tentang hukum menjulurkan baju melebihi dari mata kaki atau tangan melebihi daripada pergelangan tangan, atau kita sebut isbal. Ini ikhtalafu fihi al-ulama'u. Para alim ulama mereka berselisih pendapat. Minhum man hamala al-hadith, hadzal hadith wa ma mithlahu
ala tahrim. Sebahagian para alim ulama mereka menafsirkan, menjelaskan larangan yang termuat dari hadis Rasul di dalam hadis ini ataupun hadis yang semisal dengan hadis ini kepada hukum haram. Jadi pertama, sebahagian ulama menafsirkan, menjelaskan hadis tentang larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang melebihkan pakaiannya lebih dari semestinya, isbal. Kaki lebih daripada mata kaki, tangan lebih daripada pergelangan tangan. Pertama, ulama menghukumi haram. Yang berpendapat haram ini diantaranya adalah Al-Hafidh Ibni Hajar, ya pengarang kitab ini sendiri. Sehingga beliau ketika menyebutkan bab, ya, mengetengahkan hadis dalam bab ini, beliau menyebutkan hadis ini. Al-Hafidh Ibni Hajar di antara ulama yang menghukumi isbal adalah haram, dosa. Juga Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Ibnu Arabi ada dua, nggih. Ada Ibnu Al-Arabi, ada Ibnu Arabi. Ya. Ada yang satu Ibnu Arabi As-Sufi yang diperselisihkan mengenai beliau. Yang kedua Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, muhaddits dari mazhab Maliki, pengarang syarah Turmudzi. Ibnu Al-Arabi termasuk beliau yang berpendapat isbal adalah haram. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan makruh. Imam Syafi'i makruh. Imam Nawawi Asy-Syafi'i menghukumi makruh. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya, Imam Asy-Syaukani rahimahullah, pemilik kitab Nailul Awtar. Beliau muhaddits, ya. Beliau pun yang menghukumi makruh. Kemudian Al-Iraqi, muhaddits, ini gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga termasuk yang menghukumi isbal adalah makruh. Cuma para alim ulama sepakat, ketika seseorang dia menjulurkan bajunya karena sombong, karena apa? Sombong, maka mereka sepakat hukumnya adalah haram. Karena sombongnya. Karena apa? Sombongnya. Tapi ketika menjulurkan, melebihkan bajunya bukan karena sombong, khilaf. Sebagian mengatakan haram. Karena nas hadisnya, letter luck-nya begitu. Yang kedua mengatakan makruh. Mengatakan makruh. Ketika tidak disertai dengan khuyala. Ketika dengan sombong, sepakat semua mengatakan haram. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan ini, ya, ini ada pembahasan kedua yang hendak kita bahas, yaitu perkara sombong. Ketika seseorang sekedar menjulurkan bajunya karena sombong, ini sudah dikatakan sebagai haram, perkara yang berdosa. Maka ulama-ulama yang berpendapat haram atau berdosa karena sombong, berarti mereka menitik beratkannya kepada sifat. Ya, kepada apa? Sifat. Karena mohon maaf, bisa jadi ya, zaman sekarang orang yang bajunya tinggi-tinggi itu juga sombong. Nah, seorang alim di Mesir menjelaskan, memang zaman dahulu raja-raja, ya, raja-raja Romawi, mungkin Persia, memang bajunya pasti klengsreh. Jenengan nate delok film silat, film-film apa itu, kolosal atau film-film Indonesia, ya. Raja-raja itu pasti bajunya nyapu lemah, nyapu jalan. Ya. Mereka punya kelebihan baju sehingga bajunya nyapu jalan.
Jika pada zaman itu identik ketika baju ini nyapu jalan panjang itu pasti identik dengan kesombongan. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan sombong bisa jadi zaman sekarang orang yang bajunya mungkin napa niku pakai tank top bisa juga sombong. Maka ini lebih makul. Nah, saya ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya seseorang yang menjulurkan bajunya bukan karena sombong itu tidak dihukumi haram. Ikut kepada pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah taala alaih. Ya. Tetapi ala kulli hal untuk kita keluar daripada khilaf. Nah, di sana ada al-khuruj minal khilafi aula. Kita keluar daripada perbedaan itu lebih bagus. Ya, tadi yang mengatakan ini sombong, ini haram, ini makruh. Bahkan ada yang mengatakan jawaz, tidak masalah. Untuk selamatnya memang kita jangan menjulurkan baju kita. Saya pernah ketika di Mesir berdiskusi dengan kakak kelas daripada Afghanistan. Ya, saya lupa namanya. Ketika itu saya imam di satu masjid. Ya. Kebetulan pada waktu itu pakai celana. Ya, celana saya ini beli kebesaran. Ya, jadi sudah di nopo? Yang kebesaran sebenarnya sebelah sini. Di Mesir kan, yang kebesaran sebelah nopo niki? Niki nih loh pinggangnya. Sudah tak pelintir gini. Ya. Pas imam tuh melorot. Ya nggak terasa, nggak tahu kan. Diperhatikan sama dia. Ya, ternyata yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu nutup mata kaki. Sebenarnya sudah tinggi celananya. Emang saya juga biasa pakai yang tinggi. Melorot. Selesai sholat dipanggil, didudukkan. Ini orang luar negeri itu Masya Allah. Ya. Kalau sini nggak basa-basi. Ya. Didudukkan saya. Diajak habis makan, diajak ngobrol. Swab katanya. Kenapa kamu lebihkan celana kamu? Oh enggak, ini melorot tadi ya bahasanya gitu. Melorot tadi itu. Ya. Wah langsung. Dia nggak mau tahu. Karena memang beliau jurusan hadis. Ya. Ambil magister S2 hadis di Al-Azhar dari Afghanistan. Langsung diajak ngobrol panjang lebar. Saya dihantam macam-macam, kesel juga kan. Ya, akhirnya debat. Ya, debat sebenarnya bukan karena debat. Ya karena seneng aja kan ketemu dengan ahli ilmu itu kan kalau kita ngomong semakin banyak dapat ilmu. Ini daripada saya nganggur diam selesai, mending biar panjang debat keluarkan dalil macam-macam. Intinya tidak ketemu. Saya keluarkan khuyala. Ini kan maf'ul li ajli. Keluarlah ilmu nahwunya macam-macam. Intinya nggak ketemu. Ya, ini Abu Bakar juga pernah bajunya turun, guys, sudah panjang lebar. Intinya nggak ketemu. Dia dengan pendapat beliau haram. Saya dengan sebenarnya bukan pendapat ya, sekedar mau berhujah, membela diri gitu ya. Ikut pendapat Imam Nawawi. Terakhir satu perkataan dia yang saya nggak bisa jawab. Beliau mengatakan gini. Memang Imam Nawawi mengatakan makruh. Dia mengatakan agak tasahul beliau. Saya juga nggak terima. Imam terlalu tasahul. Tasahul niku menggampang kayak katanya. Wah saya nggak terima. Ini muhadits ini. Nah Ibnu Hajar mengatakan haram kata dia. Ya sudah antum ibarat Imam Nawawi yang sama-sama punya pendapat. Oke kata dia. Kamu kan ikut pendapat Imam Nawawi dan pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya menjulurkan baju lebih daripada mata kaki itu tidak apa-apa, hanya makruh saja, kecuali kalau karena khuyala, karena sombong. Ya, ini pendapatnya. Langsung dia mengatakan kepada saya, Abu Bakar, dia mendapatkan tazkiyah. Yang mengatakan Abu Bakar enggak sombong siapa? Tanya kepada saya, Rasulullah. Lah sekarang saya tanya pada ente yang nggak ngatakan ente nggak sombong siapa? Saya diam aja nggak bisa jawab. Ya sudah kalau sudah urusan hati itu susah. Nah, jadi intinya al-khuruj minal khilafi aula. Kita keluar dari perbedaan lebih bagus. Sudah kita tinggikan celana kita ya. Tanpa kita menjelek-jelekan, menjustifikasi, menghukumi itu orang celananya lebih kuat berarti dia sombong. Belum tentu. Jangan kita yang nuding lebih sombong. Karena sombong itu sebenarnya adalah apa? Sifat gitu. Sifat ya. Memang zaman dahulu ya kesombongan ini ada tandanya di antara menjulurkan baju macam-macam. Apakah zaman sekarang masih? Ya wallahu a'lam. Ya sudah ini khilaf daripada ulama, kita nggak usah bahas. Tapi bagi saya sendiri untuk khurut daripada perbedaan ulama, kita tinggikan daripada celana kita, baju kita tidak melebihi semestinya.
Kecuali mungkin terpaksa lagi pakaian baju nggak ada yang lain ya. Masuk kudu dipotong dhisik kan. Yo nggak karu-karuan gitu ya. Dilipat ya juga ada yang mengatakan dilipat pun masuk isbal dan seperti itu kan. Nah, sudah intinya pendapat seperti itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi intinya ketika semuanya karena sombong itu pasti haram. Ya. Orang pakai baju dilenting ke tinggi juga karena sombong juga haram. Yang dibawahkan karena sombong juga haram. Ya. Pakai baju robek-robek karena sombong juga haram. Semua intinya kalau karena sombong sepakat mereka mengatakan dosa. Jadi intinya dosanya dalam apa? Dalam sombongnya itu. Ya. Sepakat nggih? Jadi intinya para alim ulama khilaf mengenai masalah ini. Seseorang melebihkan bajunya, ya. Kalau karena sombong sepakat mereka mengatakan dosa. Tapi kalau bukan karena sombong, khilaf. Ada yang mengatakan haram, mutlak. Ada yang mengatakan makruh. Untuk kita keluar daripada khilaf ulama, kita tinggikan saja pakaian kita enggak melebihi batas yang dilarang di situ, tanpa kita menjelekkan, tanpa kita menghukumi orang lain. Ngaten nggih? Biar kita selamat, ya. Kalau kita menghukumi dan nuding-nuding itu, wah, ini juga perlu dipertanyakan ini hati kita. Yang kita sombong ini. Ngaten nggih? Yang kedua di sini pembahasan mengenai sombong, ya. Ya. Mengenai kesombongan. Di sombong ini yang berbahagia satu penyakit. Satu penyakit yang berbahaya. Lebih daripada corona. Kalau orang kena virus corona, mati. Kalau dia lagi mati, lagi sholat, Masya Allah, syahid. Wabak niku, ta'un. Ini azab bagi orang kafir, rahmat bagi orang beriman. Ya, rahmat bagi orang beriman. Banyak para sahabat yang meninggal kena wabah. Abu Ubaidah ibni Jarrah, Mu'ad ibni Jabal, banyak gitu. Sahabat yang meninggal karena wabah. Jadi ada yang mengatakan wabah ini adalah rahmat bagi orang beriman, azab bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kena penyakit fisik, virus corona, mungkin apa lagi, ya. Jantung, kolonel, macam-macam sudah, ya. Mati kalau dia beriman, surga. Penyakit fisik bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat, ini adalah pelebur dosa-dosa dia. Sakitnya hanya di dunia. Sakaratul maut selesai. Orang sakit kayak apa parahnya sakitnya kalau sakit fisik, ketika dia mati selesai. Tapi maaf, penyakit sombong. Itu penyakit hati, penyakit rohani. Tidak selesai dengan dicabutnya nyawa. Orang yang punya penyakit sombong ini, punya penyakit rohani, nyawanya dicabut, dia masih sombong, itu awal daripada kesakitan yang akan dia rasakan. Awal sakitnya orang yang sombong, nanti dikubur, ya, di neraka. Sehingga ada satu hadis masyhur. Kita hafal ini hadis ini dalam riwayat Muslim dari Thauban juga dari Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah ini ada yang menerjemahkan sebiji atom. Kalau salah satu guru saya menerjemahkan dzarrah ini memberikan perumpamaan seperti misalnya ketika pagi hari kan ada matahari masuk ke rumah yang lewat nopo niku bolongan-bolongan niku. Itu kan ada yang terbang-terbang nggih. Entah lebu entah apa niku dicekel kan enggak kena nggih. Ada yang salah seorang guru saya menerjemahkan itulah dzarrah. Ada yang menerjemahkan biji sawi, biji atom, ya paling gampang seperti debu kecil. Seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar itu, sebesar apa sekecil? Sekecil itu, ya, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang sombong yang berbahagia, dia ini bukan hanya akan mendapatkan hukuman di akhirat. Biasanya orang sombong di dunia pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu ada seorang presiden yang sesumbar, sombong. Negara kita ini tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, ini bahasa kita. Kita negara-negara yang kuat, yang hebat, ekonomi kuat, militer kuat, pertahanan top. Tidak akan ada satupun kekuatan yang bisa menjatuhkan atau menggoyang kehebatan negara kita. Beberapa hari kemudian, ini Allah nggak suka dengan orang sombong. Allah nggak kirimkan kalau burung ababil gede. Allah nggak kirimkan gajah, Allah nggak kirimkan burung, Allah nggak kirimkan puting beliung, Allah nggak kirimkan tsunami. Allah kirimkan apa? Corona. Ya nggak kelihatan. Yang kemarin saya dapat fotonya itu nggak tahu hasilnya banda itu memang ada kayak ada taringnya gitu. Taringnya gini. Setelah diperbesar 26.000 kali jadi kelihatan kayak ada taringnya. Kecil nggak nampak. Nggak tahu orang ya. Hancur negara. Hancur. Maka kita ini jangan sampai sombong ada dalam diri kita. Jangan ada sombong di dalam diri kita. Jangan ada. Lo nggak suka dengan sombong. Ya, dan dalam satu hadis qudsi Allah firmankan, al-kibriya uridai. Sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Jadi maksudnya nggak ada yang berhak untuk sombong. Nah, kita mau sombong tuh yang kita sombongkan apa, Pak? Kita punya kelebihan apa enggak? Tidak ada. Jadi ketika ada orang tuh muji kita, itu dua hal. Ini perlu kita ingat ini, Pak. Ketika ada orang memuji kita, berarti ada dua hal. Yang pertama yang dia puji itu apa? Kelebihan apa kekurangan? Kelebihan kita kan? Kelebihan kita itu dari mana? Dari mana? Dari Allah. Misalnya kita puji Bang Salman ganteng. Yang ngasih Bang Salman ganteng siapa? Allah mampu lahirkan dia hidungnya pesek, krewek bisa. Tapi Allah lahirkan dia mancung, ya kan? Mungkin ganteng. Yang dipuji apa? Kelebihannya. Yang dipuji titipan Allah. Ada orang muji kita, kamu ini Masya Allah, ya kan? Jenius, pinter. IQ-nya Masya Allah. IQ-nya ini lebih daripada rata-rata. Jangan besar hati. Yang dipuji apanya itu? IQ-nya. Dari mana IQ-nya, kepintarannya? Dari Allah. Kalau mau orang yang pinter-pinter itu Allah angkat pinternya langsung blow on total bisa. Langsung hiha-hihu itu bisa blank. Ini pertama. Ketika ada orang muji kita, ini yang dipuji adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Bukan muji kita. Kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sombong. Ya. Kekayaan, Masya Allah Bapak ini kaya. Wah. Kekayaan punya Allah. Kalau Allah mau, Allah ambil langsung pilot satu sekali waktu. Nggak harus nunggu hitungan jam, detik juga bisa. Yang kedua, ketika ada orang muji kita, itu karena Allah tutupi kekurangan kita, Pak. Coba Allah buka kekurangan kita. Wallahi, ya. Orang mungkin nggak mau salaman diidoni kulon jenengan kabeh ini. Karena kita ini aib kita banyak sekali. Kekurangan kita banyak. Saking banyaknya kalau kita ditanya kita nggak tahu. Saking akeh wis. Saking kurangnya kita ini banyak banget. Kita ini nggak tahu kekurangan kita apa. Wong lek sugih ditakoni dhuwit piro, Pak? 1 miliar sik gorong sugih. Sik iso dihitung. Lek ana wong tanya dhuwit piro iku mbuh ya waduh wis. Sampai mbek dhuwit lali saking sugih. Saking kayanya. Kalau masih bisa dikalkulasi sik gorong sugih. Kita karena sudah saking banyaknya kekurangan kita, Pak. Kita nggak tahu kekurangan kita itu apa. Kok nyebutnya wis lali. Jadi kalau ada orang muji kita, pertama dia muji kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua ada orang muji kita karena kekurangan kita ditutup oleh Allah di depannya. Nah. Kalau Allah tampakkan, gak ada orang muji kita.
Kurang semua kita ini. Banyak aibnya, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Banyak aib kita. Maka alhamdulillah Allah tutupi aib-aib kita. Maka nggak ada yang bisa kita sombongkan tuh nggak ada. Nggak ada yang berhak, nggak ada yang patut kita sombongkan, nggak ada. Kelebihan punya Allah. Kita banyak kekurangan. Coba. Allah pernah nampak niku ngajak dialog manusia. Allah firmankan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini Allah ngajak kita dialog, Pak. Kita diajak ngobrol biar kita ini sadar. Sopo sih awakmu iki? Allah tanya. Allah memberikan satu kalimat berita. Belumkah sampai satu kabar kepada manusia? Yang pada waktu itu lam yakun syai'an madhkura. Manusia ini belum bisa disebut. Saya kena jenenge kudu menungso kudu. Asal kita dari apa, Pak? Apa? Asal kita sama asalnya ayam, larang pundi, Pak? Pitik asalnya saka napa? Telur pitik napa pitik telur dulu? Asalnya pitik dari apa? Dari napa, Pak? Telur dari apa? Yang asli yang putih ini, telur dulu pitik dulu. Ya ala kulli hal, taruh ayam yang kedua itu ayam yang kelima, keempat, ke-10 pasti dari apa? Dari telur ya kan. Kalau ayam yang pertama telur dulu apa ayam dulu wallahu alam. Saya nggak tahu juga. Yang jelas ayam yang kelima, ke-10, ke-100 itu asalnya dari telur. Telur jadi ayam. Asalnya ayam adalah telur. Asal kita napa? Kalau setelah manusia kedua, ketiga, keempat asal kita dari air mani. Air mani. Sekarang Allah bertanya, belumkah datang ya berita kepada kita? Kita ini nggak sadar kita ini dulu adalah satu makhluk yang nggak bisa disebut. Air mani kita dulu. Belum manusia air mani. Kalau ayam telur. Kita disuruh mikir, awakmu hai menungso, karo pitik itu asal muasale sik larang asal muasale pitik. Misalnya Pak Pur nih, ke pasar bawa telur 5 didol. Ndok, siji 2.000. Ada yang beli apa enggak? Ada yang beli. Komentar orang-orang gimana? Wih, murah. Nah, siji 2.000 murah loh larang. Oh, larang, mungkin larang, murah. Komentar pasti ngoten. Enggak negatif. Tapi ada orang ini, mohon maaf nih, bawa air mani ke pasar. Air mani menungso tak bojoku sak kilo, sak botol 1.000. Gimana pendapat orang di pasar? Gendeng wong iki pasti ngono lho. Wong edan lah itu saya mau malah langsung ngoten iki. Wis langsung di wilokno gak karu-karuan. Ini menunjukkan bahwa saya memang kita sendiri menilai asal muasal kita sama asal muasal ayam itu mesti mahal asal muasal ayam. Ini penilaian kita gitu. Lah ngono kok kate sombong. Yang kita mau sombongkan itu apa? Asal usul kita aja di air mani yang mahin, kata Allah. Yang hina, mahin. Air mani yang hina. Sehingga hinanya didolek pasar loh, gak laku. Ada memang sekarang orang jual beli air mani ada. Tapi kan gak semua gitu Pak. Telur laku Masya Allah. Sehingga gak ada yang patut kita sombongkan. Kita ini asal muasal kita begitu. Nah, kalau aib kita dibuka pun kita penuh dengan kejelekan. Kalau kelebihan kita diambil oleh Allah kita nggak ada apa-apanya. Maka nggak ada yang patut sama sekali kita sombongkan. Fir'aun. Ya. Fir'aun tuh pernah sombong. Fir'aun suatu saat dia mengumpulkan rakyatnya. Dia mengatakan wanada Fir'aun. Dia mengatakan ya qaumi alaysa limulku Misra hadhihi alaysa limulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dalam surah Zukhruf
Fir'aun mengatakan kepada rakyatnya semua, menterinya, bala tentaranya, rakyatnya semua, dia mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku Misra. Wahai kaumku semuanya, kalian tahu kan kalau Mesir ini adalah kerajaanku, dalam kekuasaanku, dalam genggamanku. Wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Kalian juga saksikan, kalian juga lihat kan, ini sungai Nil ini mengalir atas keinginanku, atas kekuasaanku. Ya. Sombong Firaun. Ini Mesir dalam genggamanku, ya. Ini sungai Nil ini mengalir atas kekuasaanku, maksudnya lah kepingin gak tak alir tak tutup yo gak iso ngalir, nah, gitulah istilahnya nopo niku perhitungan di Firaun. Ini sungai mengalir karena saya. Kalau mau saya tutup juga nggak ngalir. Sumbernya tak tutup gak ngalir. Sombong dia. Allah nggak suka dengan kesombongan. Coba Firaun matinya ya nopo? Matinya karena air. Yang dia tadi sesumbar air itu dalam kekuasaan dia. Dia yang mengalirkan. Allah hinakan dia dengan air. Maka biasanya kalau orang itu sombong karena harta, Pak, maka dia akan tenggelam karena hartanya. Orang sombong karena kepintaran, maka dia akan hancur dengan kepintarannya. Ya. Orang sombong dengan ketampanan, Allah akan hancurkan dengan ketampanannya. Sombong karena kekuasaan, Allah akan hancurkan dengan kekuasaannya. Firaun sombong dengan air. Air ini aku yang menguasai. Ketika Allah masukkan ke dalam air, dia nggak bisa apa-apa. Allah mau tunjukkan jawaban kepada kita semuanya, pelajaran bagi kita semuanya. Ya. Jangan sampai kita niru-niru Firaun. Namrud. Sebelumnya Namrud. Pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Namrud, ya, Raja Babylon yang menguasai mungkin sekian persen dunia. Ya kuasai. Saking tingginya, saking lebarnya kerajaannya, ya. Dia juga mengaku Tuhan. Di samping orang suruh nyembah patung, juga suruh nyembah dia. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan kesombongan Namrud. Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan, ya, Namrud ini matinya karena apa? Karena seekor nyamuk wedok sing sempleh. Nyamuk wedok sempleh. Bayangkan. Wis nyamuk wedok meneh sempleh. Dengar sempleh, ngerti nggih? Pincang. Napa nih? Sayapnya ini yang sebelah enggak berfungsi. Allah kirimkan nyamuk masuk ke dalam hidungnya, qadarullah hidup di situ. Ya. Dan si Namrud ini dia kesakitan. Setiap sekian waktu sakit pusing kepalanya. Sakit. Kalau pusing palingan ada di kepala, plak, ya kan. Sampai akhir Namrud ini dalam beberapa riwayat disebutkan nyewa uang untuk ngepelai sirai. Nyewa orang untuk mukuli kepalanya. Seneng yang dulu orang-orang yang biasa sama dia diinjek-injek, dimarah-marah. Wah, sopo sing gelem kerjanya apa ngeplain dasku. Wah, daftar kabeh. Sing dendam-dendam daftar langsung. Dikeplak, semakin keplak pakai tangan kan loro, pakai sendal lama-lama. Aku dikeplak. Wah, enak. Habis dikeplak nih seneng. Akhirnya mati dikeplaki wong. Asbab seperti itu. Mustafa Kamal, ya. Al-Yahudi. Ya. Yang merusak tatanan Islam pada waktu itu. Larang orang pakai jilbab, nggak boleh azan pakai bahasa Arab, ya. Al-Quran dihilangkan. Bagaimana matinya? Karena lalat. Matinya karena lalat dia. Masuk ke dalam entah mulutnya, entah hidungnya sampai dia kena penyakit, ya, penyakit yang dia panas, kepanasan, ya. Orang semua kedinginan, dia kepanasan. Buka baju kipas, dia harus dipukuli juga. Semakin dipukul semakin enak. Seperti itu. Ya, Allah mau tampakkan kepada orang-orang yang sombong, ya Allah tampakkan kepada kita. Bahwasanya orang-orang yang sombong ini memang dia nggak sepatutnya sombong. Karena dia nggak bisa apa-apa.
Kita ini tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang memberikan izin. Mohon maaf. Jangankan untuk berbicara, untuk ngedipkan mata kulon jenengan sedanten ini. Ini kalau tanpa izin Allah sakit nggak kedip? Nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa apa-apa. Kita ini makhluk yang sangat lemah. Dhaif, lemah sekali. Lemah. Sangat lemah sekali. Maka tidak ada yang sama sekali patut untuk kita sombongkan. Terakhir, sombong di dalam satu riwayat, seorang lelaki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang hakikat sombong. Ya, maka dari sini kita pun akan sependapat ya dengan Imam Nawawi ya, yang mengatakan julurkan baju itu yang diharamkan sombongnya, bukan julurkannya. Ya, kan ada satu hadis di sini, hadis rawahu Muslim. Seorang laki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasul, rajulun, ada seorang lelaki, ya, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanun wa na'luhu hasanatun ahdzal kibr. Ada seorang datang kepada Rasul bertanya, wahai Rasul, ada seorang lelaki, dia ini senang dengan memakai pakaian yang bagus. Dia itu senang kalau pakai pakaian yang perlinting, disetrika, sing kinyis-kinyis, sing apik lah. Dan senang pakai sandal yang bagus. Sandalnya mesti apik, mesti semir, ngoten nggih, zaman sekarang ya. Madake sing bagus. Ahdzal kibr, apakah ini termasuk kesombongan wahai Rasulullah? Nah, ini sahih nggih. Seorang datang kepada Rasul tanya, ada seseorang kalau bahasa sekarang suka berpenampilan yang rapi, perlente, nggih. Jenggote disemir, misalnya disisir, kemudian diminyak, napa niku? Diminyaki, cek klimis-klimis. Kemudian juga rambutnya, kumisnya rapi, ganteng. Apakah itu sombong ya Rasulullah? Rasul katakan enggak, itu bukan sombong. Di sombong itu sebenarnya enggak ada hubungannya dengan penampilan zahir. Rasul sabdakan, sombong itu ketika ada dua hal di dalam diri manusia. Yang pertama, batarul haq wa ghamtun nas. Hadis sahih, batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ketika dalam diri orang ada dua hal ini, batarul haq, dia menolak kebenaran. Dan ghamtun nas, kemudian meremehkan orang lain. Itu sudah sombong orang itu. Walaupun maaf pakainya cingkrang. Walaupun jenggote klesre sak tanah. Ya. Kalau dia ini menolak kebenaran, dikandani ngumeyel. Dikandani ngumeyel, ya. Diajak sholat nang masjid itu titip ya, Gusti Allah salam. Ada perasa gitu Pak? Ya. Ngajak orang nang masjid itu sholat Pak, Masya Allah. Titip saat ya salam. Duh. Ada yang gitu ada Pak. Wah, asli ya. Ini Gus Wahid pernah ngalami, saya juga pernah ngalami ada yang gitu itu. Orang diajak sholat itu salamnya kalau Gusti Allah ada. Saya kok kesel itu. Salam. Sambahmu salam ya. Ada yang gitu tuh. Diajak kebaikan tuh ngumeyel. Digandani neraka. Oh, pernah delok neraka? Ada, pernah Pak saya gitu Pak. Ketemu orang-orang itu kita kasih tahu tentang nanti kalau kita mati, kalau enggak taat kepada Allah masuk neraka, macam-macam. Emangnya neraka ini punya kamu katanya. Wis tahu mlebu neraka apa wis seru apa neraka apa? Ayo gitu Masya Allah. Ini orang yang menolak kebenaran, dikandani ngeyel. Ya, dikandani ngeyel. Dan ngeyel enggak pakai hujah, enggak pakai dalil, ya, ngeyel, sepenting ngeyel. Itu sombong. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain, merasa dia lebih daripada orang, merasa lebih hebat, lebih pintar, ya lebih. Ini orang yang merasa lebih daripada orang lain itu sombong. Ya, ini hakikat daripada sombong. Maka ada satu nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini seorang alim, ya, seorang alim mufti dalam mazhab Hambali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini seorang alim besar Pak ya. Kita tahunya sekedar beliau ini kalau terkenal di sini wali sing iso ngawang ngoten-ngoten nggih. Subhanallah, beliau ini seorang alim, subhanallah, ahli hadis, ahli fikih, dan beliau kalau berfatwa dengan Hambali kadang dengan Syafi'i, sehingga beliau dikatakan mufti Syafi'i dan Hambali. Saking alimnya beliau, pintarnya beliau. Beliau pernah menasihatkan kepada kita semuanya ini untuk menangkal penyakit sombong di dalam diri kita. Mungkin pernah saya sampaikan, belum mengatakan
untuk menghilangkan penyakit sombong ini kita senantiasa memandang orang lebih daripada kita, lebih baik. Ketemu orang yang lebih tua, maka kita mengatakan kepada diri kita, wahai diri, ini orang lebih tua daripada kamu, lahir lebih duluan daripada kamu, lebih lama hidup di dunia daripada kamu, lebih duluan daripada kamu, berarti dia lebih dekat kepada Allah daripada kamu. Kenapa? Taatnya sudah otomatis lebih banyak daripada kamu. Kepada diri kita. Lihat orang, bertemu dengan orang yang mana orang ini lebih muda daripada kita, kita katakan, oh ini anak lebih muda daripada saya. Berarti lahirnya duluan saya. Otomatis dosanya banyak saya. Dosanya otomatis banyak saya. Sehingga kita akan merasa orang lebih baik daripada kita. Ini orang lebih baik daripada kita. Kalau enggak, ya sombong Pak. Sombong itu. Sekolah di itu, mondok di itu, ngaji di itu. Wah, stop wes sombong. Ya, orang sombong ini lupa segala-galanya. Lupa daratan, akhirnya lupa kepada Allah. Ya, Fir'aun sombong, pertama lupa daratan, lama-lama lupa Allah, maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Fal'iyadzubillah. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit sombong. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit sombong. Dan kita jauhi perkara-perkara yang memang akan mendatangkan kesombongan. Ada beberapa cerita para salaf ya. Ada seorang alim yang dia ini karena terkenal kealimannya, orang sampai suka sehingga namanya pun sampai kepada raja penguasa pada waktu itu. Sehingga raja ini buat janji ingin datang bertamu ke alim tadi. Maka si alim itu ketika dia tahu raja penguasamu datang ke rumahnya, ya, dia periksa hatinya. Hati saya ini kuat apa enggak? Dia takut sombong. Dia takut nanti, wah, takabur ini raja pun datang ke rumah saya, takut sombong. Maka dia merasa saya belum mampu untuk seorang raja datang ke rumah saya. Seorang raja sowan ke hadapan saya belum mampu. Maka dia bilang kepada santrinya, kepada muridnya, ya, kamu siapkan hidangan di sini. Terus kamu yang satu tunggu raja di depan. Nanti ketika raja sudah mau sampai ke sini, ya, kamu kasih tahu saya. Kasih tahu saya, suruh langsung dia masuk ke tempat makan sini. Betul. Siapkan ayam macam-macam, nah, dia makan. Santrinya bilang, Pak Kiai, Syekh, ini raja sudah datang. Suruh langsung masuk. Langsung beliau makan itu, makannya kayak arek cilik. Harusnya kan makan tuh kalau orang kan tawadhu. Ini enggak, dia langsung dikerawuk. Oh raja mau kok, duduk. Makan enggak karu-karu cemot-cemot. Cari raja. Mana Pak Kiai itu yang lagi makan? Kiai ini jari ini topnya ya opo Kiai gendeng ini. Raja pergi. Setelah raja pergi, alhamdulillah kata Kiai tadi, saya terselamat. Ya, mungkin Pak kalau kita lihat orang-orang yang agak aneh, mungkin dia sedang menyelamatkan dirinya ya. Husnuzon, nggak usah suzon kepada orang lain. Allahu Akbar. Insyaallah yang bisa kita mudzakarokan benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf daripada saya. Subhanallah. Allahu Akbar.